ukhbirukum bi ahabbikum ilayya. Mau tidak kalian aku kasih tahu tentang orang yang paling dekat tentang orang yang paling aku cintai. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Dan orang tersebut juga sangat dekat dengan aku kedudukannya di hari kiamat. Fasakatal qaum. Lalu sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu terdiam, terkesima. Fa'anaha marrataini aw salasan. Lalu baginda Nabi kemudian mengulang-ulang lagi pertanyaan tersebut antara 2 sampai 3 kali. Qala al-qaum, na'am ya Rasulullah. Maka kemudian berikutnya para sahabat Nabi menjawab, mau ya Rasulullah. Qala ahsanukum khuluqan. Orang yang paling dekat dengan aku, orang yang paling aku cintai, kata Nabi, ahsanuhum khuluqan, ahsanukum khuluqan. Orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Baik Bapak Ibu, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Itu bunyi hadis yang menjadi pembahasan kita pada subuh pagi hari ini. Hadis yang sangat mulia. Coba kita pahami. Baik, di awal hadisnya Nabi memulai dengan bertanya. Nah, ini namanya metode bertanya. Mau tidak kamu aku kabari tentang sesuatu? Nah, Nabi bertanya dulu sama sahabatnya. Nabi mengawali cerita yang akan disampaikannya, diawali dulu dengan cara bertanya. Nah, ini bagian dari trik ya Pak ya, bagian daripada trik atau metode ketika kita mau berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Ketika kita mau memberi nasihat kepada orang yang mau kita nasihati. Ketika kita mau mengajari dengan anak didik kita. Ketika kita mau menasehati anak-anak cucu kita. Nah, Nabi memberikan contoh di antara triknya, diawali dulu dengan cara bertanya. Mau tidak kamu aku kasih tahu tentang sesuatu? Tujuannya apa Pak bertanya? Tujuannya agar lawan bicara itu bisa apa? Fokus, benar-benar menyimak, ya, sehingga kemudian apa yang ingin disampaikan benar-benar tercapai. Nah, ini bisa kita amalkan dalam sehari-hari ketika kita mau memberi nasihat kepada orang, baik itu pasangan hidup kita, anak keturunan kita, anak didik kita, atau kita sedang berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Lalu pertanyaannya berikutnya adalah sesuatu apa yang ingin disampaikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Ternyata Nabi memberikan penjelasan, mau tidak kamu aku kasih tahu apa yang dimaksud dengan sesuatu di sini? Sesuatu yang di sini adalah satu, orang yang paling aku cintai. Mau tidak kamu aku kabari tentang orang yang paling aku cintai. Satu. Yang kedua, Nabi kasih tahu apa? Orang tersebut selain dia orang yang paling aku cintai, nanti kelak di hari kiamat orang tersebut memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan aku di hari kiamat. Subhanallah. Kalau dekat dengan Nabi di hari kiamat, di mana Pak? Di surga. Masya Allah. Lah di surga, tempatnya dekat dengan Nabi pula. Lah kalau dekat dengan Nabi itu surga yang istimewa Pak. Baik, kalau itu ditanya dengan kita apa Pak? Mau enggak? Pasti mau ya. Baik, ini pertanyaan yang diajukan Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat Nabi gimana Pak responnya? Awalnya diam. Diamnya mereka itu bukan menolak,
tapi diam terkesima, ingin fokus apunian, kaget poin yang akan disampaikan oleh Nabi. Sehingga betul-betul terdiam, siap menyimak, siap untuk menerima apa yang ingin disampaikan oleh Nabi. Nah, lihat sahabat Nabi terdiam, Nabi coba ulangi lagi, memberikan penekanan. Kalian tuh mau enggak kalau saya kabari tentang sesuatu yang membuat kamu sangat aku cintai, yang membuat kamu sangat dekat dengan aku di hari kiamat nanti. Nah, diulang lagi oleh Nabi pertanyaan itu, sampai disebut di sini antara 2 kali atau 3 kali Nabi mengulang-ulang pertanyaan yang sama di hadapan para sahabatnya. Nah, melihat Nabi mengulang lagi pertanyaan itu, maka kemudian sahabat-sahabat Nabi merespon, "Na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kami akan siap untuk mendengar nasihatmu, siap untuk menerima apa yang engkau ceritakan, siap untuk menerima apa yang engkau kabari." Nah, apa pesannya, Pak? Pesan Nabi berikutnya adalah Nabi memberikan syarat. Orang yang nanti dekat dengan aku di hari kiamat, orang tersebut menjadi orang yang sangat aku cintai di hari kiamat, bahkan di dunia juga dicintai oleh Nabi. Siapa? Syaratnya adalah ahsanukum khuluqan, orang yang paling bagus akhlaknya di antara kamu. Masya Allah. Jadi buahnya, hasilnya adalah kita dicintai Nabi. Yang kedua, nanti di hari kiamat kita dekat posisi tinggal bersama Nabi. Nah, ini hasilnya, Pak. Syaratnya apa? Untuk bisa mendapat hasil ini, kitanya harus menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ketika kita ini punya akhlak yang mulia, maka jaminannya oleh Nabi tadi 2. 1, di hari kiamat kita menjadi orang yang dekat dengan Nabi. Nanti kita juga sangat menjadi orang yang sangat dicintai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya, Pak, prinsip akhlak mulia itu apa? Masih ingat? Kalau prinsip itu ada di kita, maka insya Allah kita masuk orang yang berakhlak mulia, Pak. Masih ingat enggak, Pak? Apa itu prinsip untuk menjadi orang yang berakhlak mulia? Ukurannya apa? 1, apa, Pak? Bazlun nada, mencurahkan segala bentuk macam kebaikan. Punya wajah kita berwajah apa, Pak? Ramah. Punya mulut kita yang keluar menyejukkan apa yang dituturkan. Punya tangan kita digunakan untuk bisa saling memberi. Nah, itu makna bazlun nazar. Jadi mengeluarkan semua apa yang berbentuk kebaikan dari diri kita. Itu yang pertama, prinsip yang pertama. Yang kedua, kaful azza. Kaful azza apa, Pak? Menahan diri untuk tidak menyakiti. Jadi apa yang keluar dari mulut kita jangan sampai kata-kata yang kemudian menusuk hati orang, dan seterusnya Pak. Dan yang ketiga, ihtimalul adza, bersabar jika kita disakiti. Nah, ini berat juga, Pak. Nahan diri, tidak berbuat baik, tidak berbuat jelek kepada orang itu bisa, insya Allah bisa, Pak ya. Tapi kalau disakiti, balas, nah itu tidak semua kita mampu menahan diri untuk tidak balas, Pak. Baik, kalau itu 3 ada, kata ulama, maka itu cerminan bahwa sesungguhnya kita telah memiliki akhlak yang mulia. Nah, kalau sudah punya akhlak mulia, Masya Allah, jaminannya apa, Pak? Tadi berdasarkan hadis Nabi, 1, kita menjadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang memiliki tempat yang paling mulia dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu kita dapatkan semua, Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Apa pelajarannya, Pak? 1, pelajaran buat kita berdasarkan hadis ini,
rebutlah cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo Pak, Bu, pelajarannya, ayo jadikan diri kita ini menjadi orang yang bisa dicintai oleh Rasulullah. Maka bapak-bapak, mulai hari ini, ayo kita coba setel Pak, ya, kita coba setel diri kita ini, bikin diri kita ini menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kalau ku berbicara tentang ini, kira-kira ucapan aku ini senang tak Rasul? Ridho tak Rasul? Kalau ku berbuat ini, perbuatan aku ini mencerminkan sesuatu yang bisa Rasulullah cinta tak dengan aku? Nah, tanya Pak. Kalau aku punya pikiran aku ini bisa tak mengundang Rasulullah cinta dengan aku, senang dengan aku? Maka berusahalah mari bapak-bapak agar semua yang ada pada diri kita, baik itu berupa ucapan kita, tingkah laku kita, pikiran kita, harus berorientasi bagaimana semuanya itu bisa mengundang Rasulullah menjadi cinta kepada kita. Maka poin pertama dari pelajaran hadis ini, mari kita menjadi orang yang bisa dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Kalau kita sudah dicintai Rasulullah, kira-kira pertanyaannya Pak, dapat apa gitu Pak? Hah? Mungkin surga sudah pasti Pak ya. Nunggu hari kiamat mungkin masih agak lama Pak. Nah kita ini kadang-kadang tidak sabaran, namanya manusia. Pengen yang nyata ada di depan semasuk kita di dunia ini. Kalau kita di dunia ini cinta kepada Rasulullah, kira-kira semasa hidup di dunia apa sih yang kita dapat? Bahagia Pak ya. Baik, alhamdulillah. Saya coba Bapak Ibu mengulang kembali yang pernah kita sampaikan beberapa waktu lalu. Berdasarkan dalil yang ada, cerita kisah sejarah Nabi bagaimana Pak kita dapatkan? Nah, paling tidak ada dua sosok wanita yang membuktikan cintanya kepada Rasulullah langsung kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita mulai Pak. Sejarahnya ada di buku sejarah. Satu, sosok wanita yang bernama Sayyidah Suwaibah. Suwaibah ini adalah seorang wanita budaknya Abu Lahab, paman Nabi. Di antara tugas si budak ini Pak, monitor, menjadi informan, tukang memberi informasi siapa? Ibunya Nabi, namanya Aminah. Jadi Abu Lahab nugasin si Suwaibah untuk selalu mengupdate, ya Pak, memberikan informasi tentang ibunya Nabi, Aminah, yang waktu itu masih dalam keadaan mengandung, hamil besar. Maka tibalah waktunya Ibunda Aminah melahirkan sosok bayi yang belakangan menjadi seorang nabi. Begitu tahu ini melahirkan berjenis kelamin laki-laki, cepat-cepat Ibunda Suwaibah melapor ke majikannya Abu Lahab. Wahai majikanku, adik iparmu lah melahirkan. Bahagia Pak. Dia melapor itu dengan penuh bahagia. Apa yang didapatkan oleh Suwaibah? Kontan hari itu dibalas oleh Allah karena menaruh rasa cinta. Padahal belum tahu itu bakal Nabi Pak. Belum tahu itu bakal Nabi, baru seorang bayi. Langsung apa didapatkan oleh Ibunda Suwaibah? Ibunda Suwaibah langsung dimerdekakan oleh majikannya. Udah Suwaibah, balasannya mulai hari ini kamu tidak lagi menjadi seorang budak, kamu menjadi orang yang merdeka. Tuh Pak, balasan langsung diterima. Kalau cinta kepada Rasulullah. Nah, satu. Biar lebih yakin Pak, kita tambah lagi. Contoh siapa? Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, dapatnya apa? Nih,
Baca Pak sejarah. Nama ibunda ini siapa? Ibunda Halimatus Sa'diyah. Seorang badui, wong kampungan, jauh tinggal di pedesaan, miskin. Gawenya apa Pak? Ngojek. Ngojek nyari tumpangan. Kebiasaan orang badui di perkampungan itu, biasanya wanita yang baru melahirkan, selain untuk menyusui anaknya, dia nyari tumpangan ke kota. Nyari wong penduduk kota Mekah, siapa yang baru melahirkan, anaknya dititip ke dia, biarlah dia yang menyusuinya. Nah, itu di antara kebiasaan orang zaman dulu Pak. Maka tibalah masanya Ibunda Halimatus Sa'diyah berkesempatan mengasuh Rasulullah SAW, menyusui Rasulullah SAW. Jadi Nabi Pak, sejak umur 0 tahun lah masuk pesantren. Bahasa kita hari ini mungkin bisa disamakan dengan masuk pesantren. Dititipkan, dipisahkan anaknya, yaitu bisa dipisahkan Nabi dari ibunya, dialihkan kepada pengasuhnya. Ya kalau kita hari ini namanya pesantren mungkin Pak. Jadi Nabi dididik, diasuh, dan Masya Allah Bapak Ibu, Halimatus Sa'diyah yang tadinya orang susah berubah drastis menjadi orang yang sangat sejahtera. Mohon maaf Pak, Halimatus Sa'diyah itu miskin, berangkat jauh dari perkampungan nak ke kota, nyari tumpangan tadi, nyari anak yang bisa diasuh. Mohon maaf, karena dia miskin, yang masuk ke badannya kurang makanan Pak. Mohon maaf, air susunya dikit, kering. Selain disusui oleh anaknya juga kering Pak. Begitu Nabi Muhammad SAW diterima untuk diasui oleh dia, baru ditempel ke dadonya, mohon maaf, drastis berisi air susunya Ibunda Halimatus Sa'diyah, berlimpah ruah. Subhanallah. Dan hebatnya ketika naik tumpangan, berangkat lagi balik kampung, unta yang dia tunggangi padahal berangkatnya terlambat, mampu dengan semangat, gagah kuat mendahului ke rombongan yang sebelumnya. Dan sampai di kampung Halimatus Sa'diyah, seluruh hewan ternaknya gemuk-gemuk ya Pak ya, beranak pinak, berkembang biak, sehingga viral di tengah masyarakat Badui waktu itu, kalau pengen punya kambing yang banyak, gemuk-gemuk, sehat-sehat, titip baik dengan Halimatus Sa'diyah. Dan benar, orang kampung pun kemudian nitip kambing ternaknya dengan Halimatus Sa'diyah. Berubahlah Halimatus Sa'diyah menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Padahal belum tahu Pak, itu bayi bakal Nabi, belum tahu, belum kata ceritanya bakal Nabi itu Pak. Waktu itu sudah cinta sama Nabi begitu Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin kita beralih ke zaman kita hari ini, zaman modern hari ini Pak. Kira-kira cerita yang tadi itu masih berlaku tidak di zaman kita hari ini Pak? Kalau kita cinta kepada Rasulullah di zaman modern hari ini, masih tidak kita terima balasannya di dunia Pak? Baik Bapak-Bapak, mungkin videonya sudah banyak beredar Pak di grup WA. Saya terkesima juga dengar cerita ini. Di zaman kita sekarang Pak, di zaman kita hari ini, ceritanya kok ibu tukang sayur, gawenya tiap hari jualan sayur di pasar. Suatu hari lah siap di jalan, barang-barang lah dibawa, bertemu dengan wong ibu-ibu pengajian, nak pergi ke pengajian. Ayo ngobrol, Bu, nak kemana? Kami nak pengajian. Pengajian di mana? Di rumah wong. Berlaku tak untuk umum? Ya berlaku, semua orang bisa. Wong cak aku boleh tak ikut? Boleh. Nah ibu itu Pak, berputar badan, urung jualan, ganti pakaian, kemudian pergi ke tempat pengajian. Dan benar pengajian itu acara di rumah orang kaya. Diberikan pemahaman, jangan dulu balik, nanti setelah acara ada undian berhadiah. Singkat cerita, ketika undian itu terjadi Pak, keluar nomornya, yang berhak dapat ternyata ibu yang tadi apa? Jualan sayur.
Masya Allah. Ibu yang jualan sayur tadi, urung jualan, ternyata nak dapat rezeki umroh gratis. Masya Allah. Nah, ini yang membuat penasaran jamaah, Pak. Berkerumun wong, ibu kami ini galau-galau nak pengen pulau umroh. Tapi kok di antara kami yang dapat hadiah kok cuma ibu ya? Kira-kira Bu, apa Bu amalan? Jadi pengen bocoran. Amalan apa Bu sehingga ibu bernasib baik hari ini? Dijawab oleh ibu itu, Pak. Saya nggak punya amalan khusus. Barangkali itu juga yang menjadi penyebab saya. Apa Bu? Di rumah aku tuh ada kalender. Kalender lah habis masanya, lah habis tahunnya, aku sobek per halamannya. Ya karena lah habis masanya. Nah, satu-satu lembaran yang masih ku biarkan nempel di dinding yaitu gambar yang ada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tidak kesobek. Lalu apa yang kulakukan? Aku kalau bangun malam nak tahajud, sebelum tahajud aku jenguk dulu makam Nabi. Ku usap-usap makam Nabi lewat kalender tadi, Pak. Asal ku tahajud jenguk makam Nabi, ku usap makam Nabi. Nah, barangkali itu juga amalan yang menyebabkan aku hari ini diundang oleh Allah datang ke Mekah, datang ke Madinah untuk langsung melihat makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Pak poinnya? Di hati ada rasa cinta kepada Nabi, dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, ayo kita coba mulai hari ini jadilah orang yang bisa menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah. Apapun yang keluar dari lisan kita, tanya dulu. Kalau kau ngomong ini, Nabi senang tak dengan aku? Kita punya pemikiran, pikiran aku ini kira-kira bisa mengundang Allah dan Rasulnya cinta tak dengan aku? Kalau aku berbuat ini, perbuatan aku ini kira-kira mengundang tak cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tidak ada pilihan lain. Mari kita berusaha menjadi orang yang bisa dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, poin yang kedua apa? Jangan salah memilih idola. Jangan apa? Jangan salah memilih idola. Carilah idola yang bisa menuntun kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Nah, ini perlu Pak, diajari anak-anak kita. Mohon maaf. Kecenderungan anak kita hari ini siapa Pak idolanya? Artis, pemain bola, ya Pak ya? Itu idola anak-anak kita hari ini Pak. Oh, kalau pemain bola yang paling diidolakan itu Pak, kalau lagi cintanya dengan sang pemain itu, pemainnya buka baju, bekas keringat galau dilempar, berebut nak dapat baju itu Pak. Dan baju itu udah galak dicuci, biarlah keringatnya asli Pak, dicium terus Pak. Astagfirullahaladzim. Jangan. Berebut nak dapat tanda tangan, berebut nak dapat baju yang bekas keringat si pemain idola. Dan itu tidak mau dicuci. Biarlah dia keringat aslinya, original katanya Pak. Bapak Ibu coba mulai hari ini ada peringatan dari Nabi. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, beliau bersabda apa? Anta ma'aman ahbabtah. Kamu kata Nabi akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Jadi kalau kita ngidolakan cinta kita hari ini dengan siapa yang kita idolakan, nah siap-siap kita dikumpulkan dengan dia Pak. Ini hadis Nabi. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan kata Nabi bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi kalau cintanya dengan siapa? Cinta dengan artis, berarti kumpul lagi dengan artis. Cinta dengan raja dangdut, ayo kumpul dengan para dangdutan Pak. Ya kurang lebih begitu. Nah terus siapa yang nak kita cintai? Ayo Pak, cari idola yang paling baik. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan kata Nabi bersama orang yang kamu cintai. Nah idola kita Pak, ayo tidak ada pilihan lain adalah Rasulullah. Lah Pak Ustaz, Rasul kan tidak kati hari ini. Terus siapa yang nak kita idolakan kalau Rasul tidak kati?
Apa kata Nabi, Pak? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu perwarisnya para nabi. Nah, itu cintalah sama para ulama, Pak. Nanti tersambung kepada Nabi. Karena ulama adalah mereka yang diwarisi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu cari ulama yang memang ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya benar, ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberuntungan seperti itu tadinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Hari yang mulia ini, hari Jumat, manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Di antara amalan yang harus kita lakukan, banyak baca sholawat Nabi, baca surat Al-Kahfi, bersegera ke masjid untuk sholat Jumat bagi laki-laki. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.